Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan semangat selalu ya. Senang sekali bisa share lagi nih kegiatan aku. Dan ini pagi hari teman-teman. Seperti biasa ini kondisi kalau misalnya pagi-pagi, kalau aku lagi rajin masak, ya udah kondisi seperti itu. Pokoknya dapur masih berantakan, rumah pun juga. Dan lanjut aja nih, aku nganterin sekolah Gifran, cuma nganterin sebentar. Setelah Gifran masuk ya, aku langsung pulang lagi. Dan sesampainya di rumah, aku juga masih harus nemenin Anasya dulu, baru setelah dia tidur aku bisa beberes kayak gitu teman-teman. Pokoknya memang apa ya, harus selalu dinikmati sih ya prosesnya, karena memang sejujurnya ini lelah banget badan kalau misalnya mikirin rumah yang berantakan. Kalau misalnya nggak diberesin pasti pusing, terus kalau misalnya cuma didiemin aja bakalan tambah pusing gitu ya. Udah mau nggak mau pokoknya pelan-pelan aja, mumpung Gifran juga lagi sekolah, Anasya lagi bobo, jadi aku bisa beraktivitas seperti ini aku juga sebenarnya tangan aku tuh lagi sakit banget. Jadi tangan sebelah kiri itu aku sakit banget, nggak tahu kenapa gitu ya. Jari kelingking aku tuh bengkak. Terus aku jadi kayak agak susah juga kalau misalnya nyuci piring. Terus kemudian juga beres-beres ini agak ribet sih teman-teman. Tadi juga sudah aku kasih air hangat, tapi memang masih apa ya, sakit gitu. Ini juga aku jadi pelan-pelan aja deh untuk cuci-cuci semua perlengkapan masak. Karena memang dari tadi gitu ya, setelah selesai masak, aku belum sempat banget untuk beresinnya. Aku ngurusin anak-anak dulu, nganterin anak sekolah, baru deh setelah itu aku beresin dapur. Pokoknya pelan-pelan nih teman-teman. Aku juga ya Allah nggak tahu kenapa, pokoknya tangan aku tuh bengkak, nggak tahu kena gigit apa gitu ya. Karena emang berasnya tuh sakit banget sih teman-teman. Tapi yang terpenting ini aku mau masak nasi dulu, aku cuci dulu nih untuk tempat berasnya. Tapi kalau misalnya nanti untuk yang lainnya aku cicil-cicil lagi, karena ini aku juga nyeri banget, nyut-nyutan gitu tangannya, nggak tahu kenapa ya Allah. Tapi tadi semangat banget gitu ya masak opor pagi-pagi, karena aku tuh bener-bener lagi pengen makan opor. Bumil tuh lagi pengen banget makan opor. Ya udah, untuk bumbunya juga tadi aku ulek. Aku meskipun tanganku lagi sakit gitu ya, ngupas bawang, ngupas bahan-bahan lain ya, tetap kayak semangat, pelan-pelan juga. Makanya tadi pas berantakan ya udah gitu, berantakan aja. Dan aku tinggal sampai tadi nganterin Gifran sekolah. Terus kemudian juga ini karena ada pakaian kotor gitu ya, tadi suami aku juga nggak sempet untuk cuciin pagi-pagi. Ya udah, akhirnya aku cuci dulu. Untuk jemurnya juga nanti aja. Pokoknya yang penting semuanya udah kecuci dulu nih pakaiannya. Setiap hari kerjanya memang seperti ini. Pokoknya kalau misalnya anak sekolah yang nganterin anak, kalau sempat masak ya masak. Pokoknya beres juga memang setiap hari gitu ya, karena selalu berantakan terus rumahnya. Nah teman-teman, sore harinya setelah siang harinya tuh aku istirahat. Terus kemudian ini aku udah makan sama anak-anak untuk makan sore. Terus aku angetin opornya. Tiba-tiba aku lupa karena lagi asik teleponan sama pak suami, yang memang aku nggak tahu. Pokoknya kalau udah telepon sama suami itu cukup lama, dan akhirnya gitu ya, ya udah angus, aku lupa banget matiin kompornya sampai bener-bener hitam kayak gitu ya. Sedih banget sebenarnya untuk suami gitu ya. Pulang kerja aku udah masakin gitu ya opor, masih banyak juga dagingnya. Dan ya tapi mau nggak mau ya, karena memang sudah angus kayak gitu, ya udah akhirnya nggak kemakan teman-teman. Sedih banget. Tadi tuh aku telepon sama pak suami karena suami aku tuh katanya pengen mampir dulu ke rumah orang tuanya, jadi nggak pulang dulu. Terus aku juga sempat cerita tentang sekolahnya Gifran dan lain sebagainya, jadi banyak juga gitu yang diceritain gitu ya pas suami tuh lagi udah siap-siap pulang kerja kayak gitu, dan masih di jalan kondisinya, atau masih di tempat kerja gitu kondisinya. Dan setelah itu aku ngurusin Anasya nangis, dan aku sampai lupa banget gitu ya namanya aku lagi angetin opornya. Tapi udahlah, mau nggak mau ya udah terjadi, mau kayak gimana lagi gitu. Dan alhamdulillah sih ya udah suami akhirnya beli makan sendiri, dan ya udah opornya begitulah, sudah nggak kemakan. Dan ini aku juga lanjut untuk beresin ruang tamu karena berantakan sekali anak-anak kalau udah main gitu ya. Ini aku juga pelan-pelan banget untuk beresin ruang tamunya, karena tangan aku juga masih sakit, nyut-nyutan banget. Nah itu dia, saat ditelepon pun aku bahas tangan aku, meskipun sebenarnya bisa gitu ya nanti ceritanya tuh di rumah. Tapi kenapa kalau misalnya sudah teleponan sama suami, aku tuh suka cerita ini itu panjang lebar, jadi semuanya tuh kadang lupa. Nah itu dia teman-teman, tadi tuh sebenarnya aku nggak pengen beres-beres karena emang nyut-nyutan banget. Terus suami juga udah, mah kamu istirahat aja biar nanti aku aja. Cuman kayak
tadi ngeliat opor udah angus kayak gitu, aku sedih juga gitu ya, suami aku nanti makan pulang harus beli, terus kemudian juga dengan kondisi rumahnya berantakan, ya udah deh aku semangatin aja untuk lanjut aja deh buat kontennya kayak gitu kan ya, sekalian juga beres-beres karena emang setiap hari juga aku memang kerjaannya kayak gini gitu, pokoknya beres-beres. Kalau misalnya suami ini biasanya sekarang ini ya ngepel, nyapu gitu gantian untuk ngerjain itu, cuma karena aku lagi sedih gitu ya, opor aku udah hangus kayak gitu, ya udah aku semangat aja deh. Nanti kalau misalnya suami sudah pulang kerja biar tenang istirahat bareng sama anak-anak, aku nggak apa-apa capek nih. Dan ini aku juga pengen ngepel karena berantakan banget, karena kotor banget. Anak-anak kalau habis makan di sini bener-bener kayak apa ya, remahan-remahan makanannya itu pokoknya bikin lengket, bikin berantakan. Jadi mau nggak mau harus selalu nih di setiap hari gitu ya disapu. Kalau nggak ya aku pel kayak gini, ini aku nggak sapu, pokoknya aku langsung pel karena biar cepat aja sih teman-teman. Meskipun kondisi tangan aku yang aku bilang aku masih sakit gitu ya, tapi tetap semangat karena aku kasihan juga sama suami. Aku nggak masakin karena opornya angus, itu dia sih yang bikin aku pusing. Ya udah Hera, ya udah pokoknya Bismillah aku ngerjain semuanya, insya Allah bisa. Dan alhamdulillah sih sampai apa ya, aku bisa ngepel ini juga pelan-pelan banget dan bisa aja, meskipun ya masih nyut-nyutan banget. Cuman kan aku sakitnya tuh tangan kiri ya, kalau misalnya tangan kanan masih bisa digunakan. Jadi ya alhamdulillah sekali, meskipun ini juga udah lumayan ngos-ngosan banget sih teman-teman. Dan anak-anak saat aku lagi ngepel seperti biasa, aku minta anak-anak untuk di kamar dulu, karena kalau misalnya di luar takutnya kan licin gitu ya. Nah ini rumahannya kotoran tuh banyak banget, tisu lah, entah makanan lah, pokoknya ini yang namanya anak-anak ya. Kalau misalnya setiap hari, kalau misalnya rumahnya bersih terus ya anaknya pasti diem aja gitu, nggak ngelakuin apa-apa. Karena anaknya aktif-aktif, anak aku aktif-aktif, anak teman-teman juga pasti gitu kan ya, di rumah pasti berantakan banget kalau misalnya ada yang namanya anak-anak. Tapi nggak apa-apa, yang penting mereka happy. Kalau misalnya mereka happy, aku juga happy, dan aku juga ngerjainnya alhamdulillah semangat gitu ya, aku bisa dan insya Allah aku kuat kayak gitu meskipun aku lagi hamil. Pokoknya tetap semangat selalu. Gimana untuk teman-teman aktivitas hari ini, sudah ngapain aja? Bisa sharing juga dan tulis di kolom komentar aktivitas teman-teman hari ini tuh ngapain aja, repotnya kayak gimana gitu ya, ngurus rumah dan anak-anak. Atau hari ini mungkin lagi males-malesan, atau misalnya cuma masak aja udah cukup. Kalau misalnya beres-beres bisa nanti, atau misalnya cuma beres-beres aja nggak masak. Pokoknya gitu ya, kadang kita memang kalau misalnya sudah lelah banget, aku pun sama sih seperti itu, nggak mau yang dipaksa juga. Cuma berhubung tadi karena lagi sedih gitu ya, dan aku nggak pengen suami aku juga pulang dengan keadaan rumah yang berantakan banget, terus nggak ada makanan gitu di rumah ya. Mau nggak mau aku harus semangat selalu gitu, meskipun aku lagi hamil. Pokoknya hamil muda tuh nggak masalah, nggak apa ya, insya Allah sih baik-baik aja kayak gitu. Yang penting akunya selalu berdoa dan ingat sama Allah, jaga perbuatan juga, jaga ucapan, sikap, pokoknya insya Allah semua akan baik-baik aja gitu ya. Dan mudah-mudahan saja selalu dilindungi selalu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mungkin teman-teman juga yang sekarang lagi hamil sama kayak aku, tetap semangat, apapun yang kita kerjakan insya Allah itu pahalanya luar biasa teman-teman. Dan pokoknya memang harus selalu apa ya, melakukan itu dengan ikhlas, terus kemudian juga bismillah, ada Allah yang bantu. Dan buat teman-teman juga mungkin yang sampai detik ini masih menunggu mendapatkan buah hati, tetap semangat ya, pokoknya selalu berdoa dan yakin aja gitu. Pokoknya nggak boleh yang namanya nyerah, nggak boleh yang namanya apa ya, berburuk sangka sama Allah. Pokoknya harus selalu semangat, yakin aja, dan usaha sih pastinya. Dan teman-teman, tadi setelah aku beresin ruang tamu, alhamdulillah sudah selesai. Tadi sudah dipel dan aku juga sudah beresin ruang tamunya kembali seperti semula. Anak-anak sudah main lagi di ruang tamu. Dan ini aku lanjut untuk beres-beres di kamar. Aku ganti spray semuanya gitu ya. Nanti aku bakalan pel juga, karena memang pokoknya harus selalu dibersihkan seminggu sekali ganti spray. Kalau nggak kayak gitu pasti kotor banget. Tapi kalau misalnya udah 3 hari itu udah kotor, spraynya pasti aku ganti sih teman-teman, karena emang nggak betah banget kalau pakai atau apa ya, ngeliat spray tuh yang kotor ya gitu loh. Jadi memang harus selalu diganti gitu loh teman-teman. Ya kayak gitu ya, namanya kamar cuma satu. Terus pokoknya kalau misalnya tidur rame-rame di sini, pasti anak-anak juga bakalan apa ya, kayak kotor-kotor tuh pasti ada kayak gitu. Kayak tadi tiba-tiba ada bangku di kamar, di atas kasur kayak gitu ya. Ya Gifran sama Anasya main-main di situ, bawa-bawa panci lah segala macem. Jadi kan itu pasti kotor banget. Makanya aku ganti nih spraynya. Terus kemudian setelah spraynya sudah aku ganti, aku lanjut untuk ngepel seperti aku bilang, karena pasti juga ini banyak banget sih
sebenarnya gitu ya, remahan-remahan makanan dan lain sebagainya kotoran, makanya aku pel teman-teman. Meskipun udah lelah banget, tapi harus selalu apa ya, semangat terus kayak gitu, karena untuk kebaikan juga sih ya. Kalau tidur dalam kondisi kamar yang rapi dan bersih pasti enak banget. Dibilang kamar cuma satu, memang apa ya, yang bentuknya kamar di rumah ini cuma ada satu gitu ya. Kalau misalnya di belakang itu aku buat kamar-kamaran aja, memang untuk tempat tidur suami. Kadang aku juga tidur di sana. Kalau misalnya nanti ini anak aku sudah 3, nggak tahu deh, pokoknya bakalan umpel-umpelan mungkinnya di sini. Tapi jalani saja, memang adanya seperti ini, kenyataannya seperti ini. Pokoknya yang terpenting adalah kalau misalnya rumah rapi bersih itu enak banget sih teman-teman. Dan segitu aja untuk vlog kali ini. Terima kasih banyak ya sudah ikuti kegiatan aku dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat selalu.